Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat. Di sini Bu Titis akan memberi materi mengenai teknik komunikasi di tempat kerja. Tujuan pembelajarannya adalah agar siswa dapat memahami dan dapat menerapkan teknik komunikasi di tempat kerja. Nah, teknik komunikasi adalah suatu cara yang digunakan dalam menyampaikan informasi dari komunikator ke komunikan dengan media tertentu agar suatu tujuan dapat tercapai. Jadi di sini seseorang itu memberikan informasi ke orang lain, gitu ya, dengan sebuah media, yaitu bisa dengan media udara atau kita ngomong secara langsung gitu ya, itu berarti medianya udara, atau media menggunakan handphone, media elektronik. Nah, di situ kita bisa berupa telepon atau mengirim pesan teks, pesan WhatsApp atau kirim email. Nah, informasi ini diberikan agar suatu tujuan itu dapat tercapai. Itulah yang namanya teknik komunikasi. Kemudian ada unsur-unsur komunikasi. Nah, unsur-unsur komunikasi ini terdiri dari komunikator. Komunikator adalah orang yang memberikan informasi. Ini disebut komunikator. Kemudian komunikator ini memberikan message atau pesan. Nah, pesan ini disampaikan ke komunikan. Komunikan adalah orang yang menerima pesan. Nah, komunikator memberikan pesan ke komunikan itu menggunakan media. Nih, medianya tadi ya bisa melalui udara dengan berbicara langsung, atau menggunakan media elektronik, atau menggunakan media cetak. Kemudian setelah komunikan mendapatkan pesan, komunikan akan memberikan feedback ke komunikator. Feedback itu artinya umpan balik atau balasan. Nah, gitu. Jadi ini adalah unsur-unsur dari komunikasi. Kemudian ada jenis-jenis komunikasi. Yang pertama ada komunikasi verbal. Dan yang kedua ada komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi verbal ini adalah komunikasi di mana kita menyampaikan informasi itu secara langsung dengan berbicara dan si komunikan itu mendengarkan. Gitu. Jadi kita ngomong, sananya itu mendengar. Gitu. Itu komunikasi verbal. Kita berbicara a, i, u, e, o. Gitu ya, ada suaranya. Gitu. Kalau misalnya komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang dilakukan dengan bahasa isyarat dan bahasa tubuh. Itu ada berjabat tangan, itu untuk menyapa. Kemudian ada misalnya seperti ini artinya oke, gitu ya. Atau mungkin bahasa isyarat, bahasa tubuh yang mengangkat bahu, artinya tidak tahu. Dan biasanya tuh kita menemukan tanda-tanda atau marka di jalan itu, misalnya kayak S atau P, itu kan S artinya stop, atau P itu artinya parking gitu. Oke, kita masuk ke teknik-teknik dalam komunikasi. Yang pertama adalah teknik pendekatan komunikasi. Jadi di sini intinya adalah komunikator itu harus mengerti bagaimana kondisi emosional dari komunikan. Nah, kita harus melakukan pendekatan nih, yaitu apakah kondisi emosionalnya si komunikan ini sedang bahagia, atau mungkin sedang sedih, atau mungkin sedang marah. Nah, kita tuh alangkah baiknya tuh melakukan pendekatan dahulu. Nah, agar apa? Agar pesan yang nantinya komunikator sampaikan itu dapat dipahami dan dapat dimengerti oleh komunikan, gitu loh. Jadi kita nggak salah gitu dalam menyampaikan pesannya itu. Jangan sembrono gitu loh ya, jangan asal-asalan. Kita harus mengetahui etiketnya. Kalau misalnya si komunikan lagi sedih, ya kita memberikan pesannya itu secara hati-hati, secara halus gitu. Kalau misalnya lagi senang, ya kita juga memberikannya juga dengan rasa senang gitu. Kalau misalnya si komunikannya lagi marah, ya kita memberikan pesannya juga jangan sambil marah-marah, nanti komunikannya makin marah gitu ya. Aduh, repot nanti. Kemudian ada teknik mendengar aktif. Nah, kuncinya bagaimana seorang komunikan itu dapat menerima pesan yang disampaikan oleh komunikator adalah
komunikan itu harus konsentrasi ya. Kuncinya adalah konsentrasi. Kalau misalnya kita konsentrasi, maka kita dapat mendengar pesan yang tersampaikan itu secara jelas gitu loh. Kita dapat mengerti apa yang pesan yang disampaikan oleh komunikator itu. Gitu. Kalau kita konsentrasi, itu kuncinya adalah satu sebenarnya, yaitu konsentrasi. Gitu ya. Dan pada saat mendengar, kita tuh sebaiknya mendengarkan sampai komunikator itu selesai berbicara gitu. Jangan menyela, jangan interupsi. Baru setelah komunikator itu selesai menyampaikan pesan, nah kita baru memberikan feedbacknya, memberikan umpan baliknya gitu. Jadi nggak ada miskomunikasi gitu loh, nggak ada yang terlewatkan gitu, nggak ada. Kemudian ada teknik komunikasi semi formal. Nah, di sini teknik komunikasi semi formal itu ya santai gitu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dari atasan atau mungkin dari norma-norma yang berlaku. Nah, teknik komunikasi semi formal. Yang pertama adalah komunikasi informatif, yaitu komunikator memberikan pesan di mana pesan itu sangat up to date dan sangat baru bagi si komunikan. Jadi komunikasi itu sangat informatif sekali karena komunikan itu belum pernah mendapatkan pesan seperti itu sebelumnya. Itu namanya komunikasi informatif. Kemudian ada komunikasi persuasif. Nah, dari kata persuasif sendiri itu artinya adalah ajakan. Jadi di sini komunikasi yang bersifat ajakan. Misalnya seorang pimpinan nih mengajak pegawainya untuk bersedekah di setiap hari Jumat. Nanti sedekahnya itu akan disalurkan ke korban bencana alam gitu, dikumpulkan dulu. Nah, itu kan persuasif, ajakan. Jadi bukan sebuah kewajiban, tapi pimpinan itu mengajak gitu loh, mengajak pegawainya untuk ayo sedekah gitu, ayo gitu. Kemudian ada komunikasi bersifat perintah. Nah, ini perintah. Jadi kalau di sini bersifat perintah berarti merupakan sebuah kewajiban dan keharusan. Misalnya direktur memerintah seluruh karyawannya untuk wajib menggunakan masker gitu kan. Itu adalah sebuah perintah wajib setiap hari gitu kan. Sehari masker diganti 2 kali gitu kan. Itu adalah sebuah perintah dari direktur kepada karyawannya untuk semua karyawan wajib menggunakan masker gitu. Nah, itu adalah sebuah perintah. Karena ada unsur kewajiban dan keharusan. Kemudian ada hambatan komunikasi. Nah, banyak sekali hambatan-hambatan komunikasi seperti status, kebisingan eksternal, bahasa, penetapan nilai, kurang perhatian, emosi, tidak konsisten, atau hambatan fisik, atau mungkin perbedaan individu, dan tidak ada umpan balik. Nah, di sini hambatan komunikasi misalnya seperti bahasa gitu ya, di dalam misalnya dunia nantinya kalian masuk ke dunia pekerjaan gitu akan menemui banyak sekali orang dari berbagai daerah. Nah, dari berbagai daerah itu pun nanti mereka itu akan menggunakan bahasa dari daerahnya sendiri ya gitu kan. Walaupun sebenarnya bahasa wajibnya itu di dunia kerja adalah bahasa Indonesia, tapi terkadang itu ya ada karyawan yang menggunakan keceplosan menggunakan bahasa daerahnya sendiri gitu. Nah, misalnya si A dari Sunda gitu kan, keceplosan menggunakan bahasa Sunda. Kemudian si B dari Jawa Timur. Nah, si B ini kan nggak mudeng, nggak ngerti gitu apa sih yang diomongin si A. Soalnya si A itu ngomongnya pakai bahasa Sunda, sedangkan si B ini dari Jawa Timur gitu loh, nggak ngerti, nggak mudeng gitu. Kemudian seperti tidak ada umpan balik. Nah, misalnya tidak ada umpan balik nih, misalnya pegawai si X gitu kan memberikan pesan kepada si Y gitu kan lewat pesan WhatsApp loh, tapi si Y itu tidak ada balasan gitu loh, menjawab ya atau tidak atau oke atau baik atau apa gitu, tidak memberikan balasan lagi. Nah, itu akan membuat bingung si X gitu loh, ini gimana sih pesannya gitu ya, bener nggak sih
apa aku yang salah gitu ya memberi pesannya, kok dia nggak bales gitu. Terus atau ini sebenarnya si Y itu mudeng nggak sih pesannya aku sampaikan, itu kok diem aja gitu. Itu nanti malah akan menimbulkan kecurigaan yang sangat seharusnya tidak terjadi gitu ya. Kemudian, nah ada hambatan fisik. Nah itu hambatan fisik juga bisa terjadi. Misalnya nih, si A lagi sakit gigi. Nah kalau orang lagi sakit gigi itu kan berarti nggak bisa ngomong dengan lancar gitu lah. Aduh sakit gitu ya. Ngomong aja nggak bisa, mau makan aja nggak bisa. Aduh udah pokoknya. Nah sedangkan si B itu butuh informasi yang harus didapatkan oleh si A gitu. Jadinya tuh aduh kesulitan sekali ini si A untuk menyampaikan informasi kepada si B gitu, karena tadi itu lagi sakit gigi gitu kan, nggak bisa ngomong gitu. Seperti itulah hambatan komunikasi. Kemudian ada mengatasi hambatan komunikasi. Nah bagaimana sih cara mengatasinya? Ya yang pertama menghindari membuat penetapan nilai. Jadi kita tuh harus open minded gitu loh, jangan berpaku pada satu nilai, satu norma itu jangan. Kita kan hidup dengan beraneka ragam budaya gitu ya, jadi kita tuh harus open minded gitu. Kemudian mendengarkan seluruh cerita dengan seksama. Nih, mendengarkan seluruh cerita dengan seksama. Jadi dengerin dulu sampai selesai dengan seksama, baru kalau ada yang tidak mengerti baru ditanyakan gitu, baru memberikan sanggahan, baru memberikan feedback. Jangan menyela pada saat orang lain berbicara gitu. Kemudian mengenali perasaan dan emosi, jelas itu tadi ya sudah dibahas di awal. Kemudian meninjau orang lain. Nah meninjau orang lain itu dia sedang apa sih gitu kan, apakah dia sibuk atau enggak, atau lagi santai gitu. Kemudian bertanya dengan kepedulian untuk menegaskan. Nah, di sini bertanya dengan kepedulian untuk menegaskan gitu loh. Jadi itu benar-benar ada tujuannya gitu loh. Jadi kita bertanya itu nggak cuma asal kepo-kepo aja gitu, cuma ya pengen tahu aja, tapi habis itu nggak ada tindakan lebih lanjut gitu. Itu nggak usah, itu nggak perlu gitu. Itu membuang-buang waktu gitu loh. Kalau bertanya cuma kepo-kepo aja itu mending nggak usah. Jadi kalau bertanya itu ya harus ada rasa kepedulian untuk menegaskan gitu. Kemudian nah yang terakhir itu adalah kita saling memahami, ya memahami dan saling menghormati dan saling menghargai. Dihapus dulu egonya gitu. Kemudian kita membahas mengenai keterampilan interpersonal. Nah, kalau misalnya nanti kalian sudah kerja di hotel gitu ya, penampilan kalian tuh harus oke. Yang laki-laki tuh harus ganteng, harus rapi gitu ya. Kalau yang perempuan tuh harus cantik, harus rapi, harus sopan gitu. Nggak harus ganteng secara physically, mukamu ganteng gitu, enggak. Yang penting tuh kalian tuh harus rapi dan sopan, dan inner beauty-nya tuh ada gitu loh. Nah, jadi harus yang laki-laki tuh ya gagah gesit gitu ya, jangan klemat-klemat. Tahu klemat-klemat nggak? Klemat-klemat ya, jangan ada seperti hidup segan mati pun tak mau, itu jangan menampilkan kondisi yang seperti itu tidak boleh. Terus kemudian keterampilan komunikasi yang jelas. Nah ini ngomongnya itu harus jelas, artikulasi, intonasi dan volumenya itu harus jelas. Jangan ngomongnya itu kecil sekali, liris sekali kayak Putri Solo gitu, itu jangan. Tapi jangan juga yang keras-keras kayak preman terminal gitu kan, jangan gitu ya, itu juga jangan. Ya intinya itu sopan lah gitu. Kemudian inisiatif dalam interaksi sosial. Nah ini kita inisiatif, jadi kalau misalnya kondisinya lagi baik-baik saja, ya tidak apa, kalian memulai pembicaraan terlebih dahulu gitu, mengajak pembicaraan terlebih dahulu itu nggak apa-apa. Kalau misalnya kita kepribadiannya sudah bagus, nah nanti waktu kerja di dalam tim pun kita juga akan kompak dengan teman-teman yang lain. Oke, pembelajaran kali ini cukup sekian, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.